Di tengah ruang makan keluarga yang ramai di rumah besar mereka di kawasan Menteng, Jakarta, Rama berdiri dengan tangan gemetar sambil menggenggam erat tangan Andi, pasangannya sesama pria. Kami sudah resmi mengadopsi seorang anak laki-laki dari Papua, katanya dengan suara yang berusaha tegas, meski dadanya berdegup kencang. Ruangan yang tadinya penuh tawa langsung hening sejenak, lalu meledak dalam sorak cemoohan yang menusuk. Gila! Pasangan gay mengadopsi anak hitam. Ini aib besar bagi keluarga kita, teriak ayah Rama sambil memukul meja hingga gelas-gelas bergetar. Ibu Andi langsung menangis sambil menutup mulut, kalian sudah gila. Bagaimana nanti tetangga dan saudara-saudara melihat kita? Anak Papua lagi, kulitnya gelap, pasti bawa malu. Rama menatap lantai marmer yang mengkilap, ingatannya melayang ke saat pertama kali ia bertemu Andi 5 tahun lalu di sebuah kai kecil di kawasan Senopati. Saat itu Rama masih bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaan multinasional. Hidupnya tampak sempurna di mata orang luar, gaji besar, mobil mewah, keluarga tradisional Jawa yang taat agama. Tapi di dalam hati ia selalu merasa kosong. Andi, seorang desainer grafis yang baru pindah dari Yogyakarta, datang dengan senyum hangat dan cara bicara yang tenang. Malam itu mereka berbincang hingga larut, dan untuk pertama kalinya Rama merasa dilihat apa adanya. Cinta mereka tumbuh pelan, penuh rahasia karena takut diketahui keluarga. Mereka bertemu di apartemen kecil Andi, berbagi mimpi tentang masa depan yang bebas dari dusta. Saat pandemi melanda, Rama mulai mempertanyakan segalanya. Ia melihat berita tentang anak-anak yatim di Papua yang ditinggalkan di panti asuhan karena kemiskinan dan diskriminasi. Salah satu oto kecil bernama Awan, berusia 4 tahun dengan kulit gelap pekat dan mata besar penuh harap, membuat hatinya tersentuh. Kita bisa beri dia rumah, Andi, kata Rama suatu malam saat mereka duduk di balkon apartemen. Andi memeluknya dari belakang, tapi keluarga kita, masyarakat kita sudah cukup susah menyembunyikan hubungan kita. Rama mengangguk, tapi tekadnya sudah bulat. Proses adopsi sebagai pasangan sesama jenis memang rumit, penuh pertanyaan mencurigakan dari petugas, tapi setelah 2 tahun berjuang dengan dokumen dan wawancara rahasia, akhirnya Awan resmi menjadi bagian dari hidup mereka. Malam itu setelah pengumuman di keluarga, Rama dan Andi pulang ke apartemen mereka dalam diam. Awan yang baru berusia 6 tahun sudah tidur di kamar kecil yang mereka siapkan dengan mainan sederhana. Andi duduk di sofa, menutup wajah dengan kedua tangan. Mereka benar-benar membenci kita, Rama. Ayahmu bilang kita bukan lagi anaknya. Rama duduk di sampingnya, memeluk pundak Andi erat. Kita punya satu sama lain dan sekarang ada Awan. Ini pilihan kita. Besok kita mulai hidup baru, jauh dari mereka. Tapi di dalam hati Rama, badai masih bergolak. Ia takut kehilangan pekerjaan jika rahasia ini tersebar, takut Awan nanti ditolak di sekolah, takut cinta mereka tak cukup kuat menghadapi dunia yang begitu kejam. Malam itu ia menangis diam-diam, tapi saat Andi tertidur, Rama berjanji dalam hati ia akan melindungi keluarga kecil ini dengan segala cara. Keesokan harinya, berita pengumuman itu sudah menyebar di grup keluarga besar. Sepupu-sepupu menelepon, mengirim pesan penuh hinaan. Kalian bikin malu nama keluarga. Salah satu teman lama Andi bahkan memblokir nomornya setelah tahu. Di kantor, Rama mulai merasakan tatapan aneh dari rekan kerja. Tapi saat ia pulang dan melihat Awan berlari kecil menyambutnya dengan pelukan hangat, Papa Rama pulang, semua beban sejenak hilang. Awan dengan kulit gelapnya yang kontras dengan warna kulit mereka,
tertawar yang saat Andi mengajarinya menggambar di meja makan. Kita akan bahagia, nak, bisik Rama sambil mengusap rambut keriting Awan. Namun di luar sana, badai baru saja mulai. Minggu-minggu pertama setelah adopsi terasa seperti perang yang tak terlihat. Rama dan Andi memutuskan pindah ke apartemen lebih besar di pinggiran Jakarta Selatan agar Awan punya ruang bermain. Tapi di kompleks perumahan baru, tetangga mulai berbisik-bisik. Itu pasangan gaikan. Kok bisa adopsi anak hitam, kata seorang ibu-ibu di taman saat melihat Awan bermain ayunan. Anak-anak lain menolak bermain dengan Awan, memanggilnya anak Papua dengan nada ejekan. Awan pulang dengan mata sembab, "Papa, kenapa teman-teman bilang aku aneh?" Andi memeluknya erat, "Kamu tidak aneh, sayang. Kamu spesial. Papa Andi dan Papa Rama sangat mencintaimu." Di dalam rumah, konflik kecil mulai muncul. Rama yang biasa bekerja hingga larut malam kini harus pulang cepat untuk menjemput Awan dari taman kanak-kanak. Andi mengorbankan proyek desain besar karena harus mengantar Awan ke dokter saat demam. Suatu malam setelah Awan tidur, Rama dan Andi duduk di teras. "Aku capek, Rama. Keluargaku sudah tidak mau bicara denganku. Ibu telepon kemarin cuma bilang aku sudah mati bagi mereka," kata Andi dengan suara parau. Rama menatap langit malam Jakarta yang penuh polusi. "Aku juga. Bos mulai curiga kenapa aku sering in. Tapi lihat Awan, dia mulai memanggil kita papa. Itu cukup, kan?" Andi mengangguk, tapi air matanya jatuh. Mereka berpelukan lama, merasakan kehangatan yang selalu menyelamatkan mereka. Krisis besar datang saat sepupu Rama, Budi, mengunggah foto lama Rama dan Andi di media sosial dengan caption "Aib keluarga kita". Postingan itu viral di kalangan kerabat. Telepon Rama tak berhenti berdering. Ayahnya menelepon marah, "Kamu bawa nama kita jatuh. Jangan harap warisan." Rama mematikan ponsel, tubuhnya gemetar. Andi memegang tangannya, "Kita hadapi bersama." Malam itu mereka berdua menangis di kamar, tapi saat Awan bangun karena mimpi buruk, mereka langsung tersenyum dan menyanyikan lagu pengantar tidur. Awan bertanya polos, "Papa, kenapa orang tidak suka kulitku?" Rama menjawab lembut, "Karena mereka belum mengenalmu, nak. Tapi kita mengenalmu, dan kita sayang kamu apa adanya." Di kantor, Rama akhirnya dihadapkan bosnya. "Kami dengar kamu punya pasangan sesama jenis dan adopsi anak. Perusahaan ini punya citra keluarga tradisional." Rama kehilangan promosi yang sudah di depan mata. Pulang dengan hati hancur, ia menemukan Andi sedang memasak nasi goreng awrit Awan. "Kita akan bertahan," kata Andi sambil memeluknya dari belakang. Saat itu Rama sadar, identitasnya sebagai pria gay bukan lagi rahasia yang membebani, melainkan kekuatan yang membuatnya bertahan. Mereka mulai merencanakan bisnis kecil sendiri, studio desain digital milik Andi yang kini dibantu Rama di waktu luang. Awan membantu dengan gambar-gambarnya yang lucu. Perlahan, keluarga kecil itu mulai menemukan ritme baru, meski luka dari keluarga besar masih menganga. Tahun pertama berlalu seperti angin kencang. Awan sudah 7 tahun, mulai sekolah dasar. Rama dan Andi memilih sekolah swasta kecil yang lebih toleran, tapi tetap saja ada guru yang bertanya curiga tentang kedua ayah. Awan pulang suatu hari dengan luka di lutut karena dikeroyok teman sekelas yang bilang anak gay tidak boleh main bola. Andi langsung ke sekolah, bicara dengan kepala sekolah hingga suaranya parau. Malamnya, Rama melihat Andi menangis di kamar mandi. "Aku takut kita salah memilih jalan ini," bisik Andi.
Rama memeluknya lama, kita tidak salah. Kita sedang mengajari Awan bahwa cinta tidak melihat warna kulit atau jenis kelamin. Hubungan mereka sempat tegang saat Andi ingin pindah ke Bali untuk bisnis baru, tapi Rama menolak karena takut jauh dari Jakarta tempat ia masih berharap keluarganya berubah pikiran. Kamu selalu memikirkan keluarga yang membuang kita, bentak Andi suatu malam. Mereka tidur membelakangi, tapi pagi harinya Awan membuat kartu gambar dua papa dan dirinya. Tulisannya Aku sayang Papa Rama dan Papa Andi selamanya. Mereka berpelukan, meminta maaf, dan memutuskan tetap di Jakarta. Itu menjadi titik balik, mereka belajar berkomunikasi lebih terbuka tentang ketakutan masing-masing. Rama mulai menulis jurnal tentang perjalanan hidupnya sebagai pria gay di Indonesia, sementara Andi membuka kelas desain online untuk anak-anak seperti Awan. Keluarga besar masih diam 1000 bahasa. Hanya ibu Andi yang kadang mengirim uang diam-diam untuk Awan tapi tak pernah mau bertemu. Suatu hari, Rama melihat berita tentang diskriminasi terhadap komunitas Papua di Jakarta. Ia memutuskan mengajak Awan ke acara budaya Papua kecil di Taman Ismail Marzuki. Di sana Awan bertemu anak-anak lain dengan kulit gelap, tertawa riang untuk pertama kalinya di luar rumah. Rama dan Andi berdiri di pinggir, saling pandang dengan mata berkaca-kaca. Dia bahagia, kata Andi. Kita lakukan yang benar. Malam itu mereka bertiga menari mengikuti irama lagu tradisional Papua di ruang tamu, tertawa hingga larut. Rama merasa untuk pertama kalinya ia benar-benar bebas. 10 tahun kemudian, Awan sudah 16 tahun, remaja tinggi dengan kulit gelap yang kini ia banggakan. Rama dan Andi berhasil membangun perusahaan desain digital yang cukup sukses, klien dari seluruh Indonesia. Mereka pindah ke rumah kecil di Depok dengan halaman luas tempat Awan bermain basket. Awan menjadi siswa berprestasi, juara lomba sains sekolah, dan aktif di klub advokasi hak anak yatim. Aku mau jadi dokter untuk anak-anak Papua, katanya suatu sore saat mereka bertiga duduk di teras minum es teh. Rama tersenyum bangga, ingat betapa dulu ia ragu membawa anak ini ke dunia yang kejam. Masyarakat sekitar sudah lebih menerima, meski sesekali ada tapan aneh. Teman-teman baru Awan tahu ia punya dua ayah dan tak ada yang peduli. Tapi luka lama masih ada. Suatu hari Andi bertemu sepupunya di mal yang pura-pura tak kenal. Andi pulang dengan hati pilu. Rama memeluknya, kita sudah punya keluarga kita sendiri. Mereka berdua semakin dekat, sering jalan pagi berdua sambil bercerita tentang mimpi masa muda. Andi sekarang mengajar desain di komunitas kecil secara rahasia, sementara Rama menjadi mentor bisnis bagi pemuda gay yang ingin mandiri. Awan tahu cerita mereka dan ia bangga. Papa, terima kasih sudah pilih aku, katanya suatu malam. Bisnis mereka berkembang pesat, bahkan dapat kontrak besar dari perusahaan luar negeri. Rama membeli mobil baru untuk antar jemput Awan latihan basket. Keluarga kecil ini hidup tenang, penuh tawa. Tapi di balik itu, Rama masih sesekali memeriksa ponsel, berharap ada pesan dari ayahnya. Andi tahu dan ia tak pernah memaksa. Kita sudah cukup, katanya sambil memegang tangan Rama. Kabar buruk datang tiba-tiba melalui telepon dari sepupu jauh. Ayah Rama sakit parah, kanker stadium akhir, dan keluarga besar kehabisan uang untuk pengobatan di Singapura. Kami dengar kamu sukses sekarang, Rama. Tolong bantu, kata sepupu itu dengan suara gemetar. Rama membeku. Andi yang mendengar pembicaraan itu memegang pundaknya. Keputusan ada di tanganmu. Malam itu Rama tak bisa tidur, ingat semua hinaan dulu.
Awan yang sudah dewasa duduk bersamanya. Papa, kalau Papa bantu, itu bukan karena mereka pantas, tapi karena Papa sudah lebih baik dari mereka. Rama dan Andi pergi ke rumah sakit tempat ayah Rama dirawat. Keluarga besar yang dulu mencemooh kini menunduk malu. Ibu Rama menangis memeluk Rama, "Maafkan kami, Nak. Kami salah." Ayahnya yang lemah diranjang hanya bisa memegang tangan Rama pelan. "Kamu anakku yang hebat." Rama tak langsung memakan, tapi ia setuju membayar pengobatan. Saat pulang, Andi memeluknya erat di mobil. "Kamu sudah tumbuh, Rama. Kamu memilih kasih tanpa mengharap balas." Awan menunggu di rumah dengan makan malam spesial. "Kita keluarga, Papa." Pengobatan ayah Rama berhasil, dan keluarga besar mulai mendekat pelan-pelan. Mereka datang ke rumah Rama dan Andi, membawa makanan khas Jawa, berusaha memperbaiki hubungan. Awan yang kini kuliah kedokteran menyambut mereka dengan sopan tapi tegas, "Kalian pernah sakiti papa saya, tapi sekarang kami makan karena kami lebih kuat." Rama melihat Andi tersenyum bangga. Malam itu setelah semua pulang, Rama dan Andi duduk di teras dengan Awan. "Kita berhasil, kan?" tanya Rama. Andi mengangguk, "Lebih dari itu. Kita bahagia." Apakah keluarga yang pernah menghina pantas mendapatkan pengampunan tanpa syarat dari orang yang mereka sakiti? Benar atau salah?